bukan Papua. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Apa jadinya kalau Papua berakhir jadi tambang nikel? Please banget, kamu harus nonton video ini sampai habis dan share info ini untuk yang lain. Bayangin terumbu karang Raja Ampat yang indah berubah menjadi lahan tandus. Hutan yang menjadi rumah bagi spesies endemik lenyap dan masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan mereka. Kita nggak perlu jauh-jauh ngebayangin skenario terburuk itu. Lihat aja apa yang terjadi di Halmahera. Pulau ini yang juga kaya sumber daya alam telah mengalami kerusakan lingkungan yang signifikan akibat aktivitas pertambangan, terutama nikel. Deforestasi masif telah mengubah landscape hijau menjadi area gersang, sistem air tercemar, dan habitat satwa hancur, membuat banyak spesies terancam. Lebih dari itu, dampak negatif ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Akses terhadap air bersih jadi terbatas dan berbagai masalah kesehatan mulai muncul. Ini adalah bukti nyata bahwa kekayaan alam yang tidak dikelola dengan bijak bisa membawa petaka. Sekarang bayangin dampak kerusakan lingkungan ini diperparah dengan gaya hidup boros dan korupsi yang merajalela. Jangan sampai negara kita mengalami hal serupa dengan tragedi yang menimpa negara Nauru, yang dulunya dijuluki sebagai negara terkaya di dunia per kapita. Nauru, sebuah negara pulau kecil di Samudra Pasifik, pernah sangat makmur berkat cadangan fosfatnya yang melimpah. Kini berakhir menjadi negara termiskin di dunia setelah kekayaan alamnya dieksploitasi habis-habisan. Pengeluaran besar-besaran untuk barang-barang mewah seperti Lambo, Ferrari, meskipun jalanan mereka sebenarnya nggak memungkinkan untuk itu. Plus korupsi yang nggak terkendali mengikis habis kekayaan mereka. Ketika sumber daya fosfat itu habis digeruk, baik oleh kekuatan asing maupun oleh pemerintah Nauru sendiri, ekonomi negara itu pun hancur. Nauru bahkan sempat menjadi surga pajak dan pusat pencucian uang demi mencari pemasukan hingga dijuluki negara pencuci uang oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Akhirnya mereka harus bergantung pada pemerintah asing. Kisah Nauru menjadi peringatan keras bagi Papua. Kekayaan alam yang melimpah seperti keanekaragaman hayati, laut di Raja Ampat, atau cadangan nikelnya bisa menjadi berkah bagi negara tercinta kita atau justru menjadi neraka demi menghijaukan negara lain. Kunjungan wisata ke negara kita itu masih kalah jauh dibanding negara tetangga. Padahal Indonesia punya banyak destinasi pariwisata yang bagus-bagus. Dan belum lagi kekayaan budaya, kuliner, dan keindahan alam yang tak terbatas. Jadi kenapa kita harus mengorbankan potensi pariwisata yang berkelanjutan ini demi keuntungan tambang yang bersifat sementara dan merusak? Arab Saudi aja yang selama puluhan tahun dikenal sebagai raksasa minyak dunia, kini sedang mengubah arah ekonominya secara drastis. Di bawah visi Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi bertekad mengurangi ketergantungan pada minyak. Mereka telah merencanakan untuk menginvestasikan $1 triliun dalam sektor pariwisata dan menargetkan 150 juta wisatawan setiap tahunnya. Proyek ambisius seperti NEOM, kota futuristik di barat laut Arab Saudi, dibangun untuk menantang dominasi pusat pariwisata lain seperti Dubai. Sejak membuka diri untuk turis pada tahun 2019, Arab Saudi telah melihat lonjakan pariwisata yang luar biasa. Laporan dari World Travel dan Tourism Council menunjukkan bahwa tahun lalu pariwisata berkontribusi 11,5% dari total GDP mereka. Para ahli bahkan memprediksi bahwa seiring pergeseran dunia ke energi terbarukan, pariwisata bisa menjadi minyak baru bagi Arab Saudi. Mereka bahkan aktif mengejar proyek-proyek besar seperti World Expo 2030 dan Piala Dunia 2034 untuk menarik lebih banyak kunjungan. Jika negara sekaya dan sebergantung Arab Saudi pada minyak aja berani mengambil langkah besar untuk beralih ke pariwisata sebagai masa depan ekonominya, kenapa Indonesia masih terpaku pada eksploitasi tambang yang merusak dan tidak berkelanjutan? Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu negara lain seperti Nauru yang bangkrut karena eksploitasi tak terkendali dan melihat ke depan seperti Arab Saudi yang kini fokus pada pariwisata berkelanjutan. Sudah saatnya kita memprioritaskan pariwisata sebagai pilar ekonomi yang lebih lestari, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan kekayaan alam serta budaya untuk generasi mendatang daripada mengorbankannya demi emas hitam yang nggak akan habis dan meninggalkan kerusakan. Ini adalah tanda-tanda di mana kesenjangan antara yang kaya banget, dan yang miskin banget akan makin melebar. Serta rakyat dan lingkungan akan jadi korban utamanya. Kalau sampai ini terjadi, masa depan negeri Konoha bisa jadi lebih suram dari yang kita bayangkan. Indonesia gelap akan jadi kenyataan.